Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di mata kuliah matematika. Di pekan ini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah ini, yaitu dengan membahas materi lanjutan dari topik turunan ya. Di pekan ini kita akan membahas 3 hal secara umum. Yang pertama yaitu kaitan turunan dan kekontinuan, lalu teorema turunan, dan yang terakhir turunan fungsi pangkat, sesepenggal, dan trigonometri. Yang pertama yaitu kaitan turunan dan kekontinuan. Jadi terdapat teorema yang menggambarkan bahwa keterturunan suatu fungsi itu berimplikasi terhadap kekontinuan. Yang mana bunyinya, jika f terturunkan di A, maka f kontinu di A. Makna dari teorema ini yaitu bahwa kekontinuan adalah syarat perlu agar f terturunkan, tetapi bukan syarat cukup. Yaitu artinya, jika kita tahu bahwa fungsi f ini dapat diturunkan, ya, maka sudah pasti dia itu kontinu. Tetapi apabila kita tahu bahwa fungsi f ini kontinu, belum bisa kita pastikan bahwa f itu dapat diturunkan, karena dia belum menjadi syarat yang cukup. Untuk memeriksa keberadaan f aksen A, terlebih dahulu kita harus memeriksa kekontinuan f di titik A. Jika f kontinu di titik A, maka f aksen A belum tentu ada. Tetapi jika f tidak kontinu di A, dapat kita simpulkan bahwa f aksen A ini tidak ada. Jadi kalau kita tahu bahwa suatu fungsi itu kontinu di titik A, kita belum bisa memastikan bahwa turunannya ada. Tetapi misalnya kita tahu bahwa dia itu tidak kontinu di titik A, bisa kita simpulkan bahwa turunannya tidak ada. Kalau kita tahu bahwa f aksen A itu ada, maka bisa kita simpulkan juga pasti f di titik A itu juga kontinu. Baik, terdapat dua contoh soal yang menggambarkan implikasi kontinu dan terturunkannya suatu fungsi. Kita akan bahas satu-satu. Soal yang pertama, tunjukkan bahwa fx sama dengan absolut x, ini kontinu di x sama dengan 0, tetapi f aksen 0-nya tidak ada. Yang sudah pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa fx sama dengan absolut x, ini nilainya adalah x apabila x lebih besar sama dengan 0, dan akan bernilai min x apabila x kurang dari 0. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mengecek kekontinuan si fungsi x ini ya di titik x sama dengan 0. Pertama, untuk memeriksa kekontinuan fungsi di satu titik, kita udah bahas di bab limit dan kekontinuan, kita harus mencari nilai limitnya dulu, lalu kita juga mencari nilai fungsinya, lalu kita lihat apakah sama ya. Di sini kita lihat dulu limit kiri dari si fungsi fx ini. Nah, limit kirinya yaitu berarti kita menggunakan fungsi yang kurang dari 0, yang mana nilainya adalah min x. Sehingga ketika kita cari nilai limitnya akan bernilai 0. Lalu kita lihat juga, kita cari nilai limit kanannya, berarti kita menggunakan fungsi yang x ya. Sehingga limit x mendekati 0 dari kanan, untuk x juga ini 0. Nah, karena nilai limit kiri dan nilai limit kanannya ini sama, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai limit x mendekati 0 untuk si fx-nya ini bernilai 0 ya. Lalu kita ingin mencari nilai f0-nya. f0 artinya kita mencari nilai absolut ya, absolut 0 ya. Karena 0 ini ada yang sama dengan, berarti menggunakan x, berarti nilainya adalah 0. Karena nilai limit dan nilai fungsinya ini sama, yaitu sama-sama bernilai 0, maka dapat kita simpulkan bahwa fx sama dengan absolut x ini kontinu di titik x sama dengan 0. Setelah kita cek kontinuannya, selanjutnya kita cek turunannya. Untuk mencari nilai turunan suatu fungsi, kita harus mencari nilai turunan kiri dan nilai turunan kanannya. Nah, nilai turunan kiri dari fx ini ya, kita simbolkan yang udah kita bahas di minggu lalu, yaitu f aksen kiri, yaitu ditandai dengan tanda negatif di sini, di titik 0, berarti 0 sama dengan limit x mendekati 0 dari kiri, fx min f0 dibagi x min 0. Ya, ini merupakan alternatif turunan yang kedua ya, yang saya gunakan di sini. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan limit x mendekati 0 dari kiri. Karena dari kiri kita berarti menggunakan fungsi yang ini, fx-nya yaitu min x, dikurang min 0 ya, karena kita substitusikan nilai 0 ini ke dalam fx-nya, yaitu berarti min 0, dibagi x, karena x kurang 0 akan bernilai x. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi limit x mendekati 0 dari kiri, min x dibagi x, yang mana akan bernilai min 1.
Selanjutnya kita juga harus mencari turunan kanannya, yang mana formulanya ini mirip dengan formula turunan kiri, hanya saja pembedanya adalah di sini menggunakan tanda plus, yang mana plus ini menotasikan bahwa ini didekati dari sisi kanannya 0. Sehingga kita akan menggunakan fungsi yang ini ya, untuk fx-nya yaitu x dikurang 0 dibagi x. Ya, karena x dikurang 0 akan bernilai x, yang mana kalau kita sederhanakan menjadi limit x mendekati 0 dari kanan x per x, yang mana akan bernilai 1. Di sini dapat kita lihat bahwa turunan kirinya bernilai min 1, sedangkan turunan kanannya bernilai 1. Karena dia tidak sama, maka f aksen 0-nya itu tidak ada. Karena syarat untuk f aksen 0 ini ada, yaitu turunan kirinya ini harus sama dengan turunan kanannya. Nah, ini merupakan contoh bahwa suatu fungsi ini kontinu, tetapi dia tidak terturunkan. Untuk contoh yang kedua, ada fx sama dengan x kuadrat plus 1 untuk x kurang dari 1, dan fx sama dengan 2x apabila x lebih besar sama dengan 1. Yang ditanya adalah f aksen 1-nya berapa? Yang pertama harus kita cek adalah kekontinuannya, sama seperti sebelumnya. Berarti kita mencari nilai limit kiri, nilai limit kanan, dan juga nilai fungsinya. Nah, selanjutnya kita juga mencari nilai limit kanannya, yang mana berarti kita akan menggunakan fungsi yang ini sehingga limit x mendekati 1 dari kanan untuk 2x itu akan bernilai 2. Berarti kita bisa lihat bahwa nilai limit kiri dan nilai limit kanannya ini sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwa limit x mendekati 1 untuk fx itu sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari nilai f1-nya. Karena dia sama dengan 1, berarti kita menggunakan yang ini, sehingga fx-nya, ya, fx untuk x sama dengan 1 itu 2 dikali 1, yang mana nilainya adalah 2. Di sini nilai limitnya dan nilai fungsinya sama, sehingga bisa kita simpulkan bahwa fungsi x ini akan kontinu di titik x sama dengan 1. Selanjutnya kita cari nilai turunannya atau kita cek turunannya. Yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai turunan kirinya, yaitu f aksen kiri ya, sama dengan limit x mendekati 1 dari kiri, fx min f1, x min 1. Dari kiri berarti kita menggunakan yang ini, yaitu x kuadrat plus 1, min f1 berarti kita substitusi angka 1 ini ke dalam x kuadrat plus 1, ya berarti 1 kuadrat plus 1 dibagi x min 1. Nah, kalau kita hitung maka ini akan bernilai x kuadrat min 1, karena 1 min, ini 2 ya, 1 dikurang 2 akan bernilai min 1 per x min 1. Nah, kalau kita ingat, ini yang kita sempat bahas, kalau bentuknya x kuadrat min 1, ini bisa kita jabarkan menjadi x min 1, x plus 1, yang mana penyebutnya akan tetap x min 1. Nah, karena di pembilang dan di penyebut sama-sama memiliki x min 1, bisa kita saling bagi sehingga akan menyisakan x plus 1, yang mana nanti nilai akhirnya yaitu 2 ya. X plus 1 karena x-nya itu mendekati 1 dari kiri, maka akan bernilai 2 limitnya. Sehingga turunan kirinya yaitu 2. Nah, untuk turunan kanannya, berarti kita menggunakan fungsi yang ini ya, 2x, sehingga ini akan limit x mendekati 1 dari kanan 2x, min 2 dikali 1, ya, 1 kita substitusi ke 2x ini dibagi x min 1. Kalau kita hitung, ini akan menjadi 2x min 2 dibagi x min 1. Karena sama-sama memiliki nilai 2 di sini, bisa kita taruh ke depan ya 2-nya sebagai pengali, sehingga 2 dikali x min 1, ini kan sama dengan 2x min 2 ya, dibagi x min 1. Penyebut dan pembilang sama-sama memiliki x min 1, sehingga bisa kita saling bagi, sehingga akan menghasilkan nilai 2. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai turunan kiri dan nilai turunan kanannya itu sama-sama bernilai 2, sehingga dapat kita simpulkan bahwa f aksen 1 itu ada, ya, karena kan ditanya adalah f aksen 1, dan nilainya yaitu sebesar 2. Nah, lalu contoh soal berikutnya yaitu diminta menentukan berapa sih nilai a dan b dari fungsi ini, apabila kita tahu bahwa fungsi ini dapat diturunkan di x sama dengan 1. Kalau dia dapat diturunkan di x sama dengan 1, artinya apa? Artinya nilai turunan kiri dan nilai turunan kanan dari fungsi fx ini di titik x sama dengan 1 ini sama. Berarti kita harus mencari gitu ya, berapa nilai turunan kirinya dan berapa nilai turunan kanannya. Yang pertama kita cari dulu nilai turunan kirinya. Berarti kita mencari f aksen kiri ya, 1 sama dengan limit x mendekati 1 dari kiri, fx min f1 dibagi x min 1.
fx-nya ini apa dari kiri? Ya berarti satu dari kiri yaitu yang ini ya. Berarti akan bernilai akar x min. Ya, karena sini kita substitusi x-nya ini menjadi 1, maka akar 1 dibagi x min 1. Nah, ini gimana cara kita menyelesaikannya? X min 1 ini kan bisa kita buat ke dalam bentuk akarnya. Yang mana kalau kita jabarkan itu akan menjadi akar x min akar 1 dikali akar x plus akar 1. Nah, ini kalau kita kalikan akar x dikali akar x yaitu x, akar x dikali akar 1 yaitu akar x, min akar 1 dikali akar x yaitu min akar x, min akar 1 dikali akar 1 yaitu min 1. Yang mana kalau kita hitung nanti akan menjadi x min 1. Ya. Karena di bagian penyebut dan pembilang ini sama-sama memiliki akar x min akar 1, maka dapat kita saling bagi sehingga akan menyisakan 1 per akar x plus akar 1. Yang mana kalau kita substitusi nilai x-nya, yang mana x-nya ini adalah bernilai mendekati 1 dari kiri, dapat kita hasilkan nilai limitnya yaitu sebesar 1 per 2, yang mana 1 per 2 ini merujuk pada nilai turunan kirinya. Lalu selanjutnya kita juga harus mencari nilai turunan kanannya. Kalau kita mencari nilai turunan kanannya, berarti kita menggunakan fungsi yang ini, yang mana sisi kanan dari 1. Sehingga kita menggunakan fx-nya yaitu ax min b. Ya. Dan untuk f1-nya kita mengganti x-nya ini dengan angka 1. Sehingga dapat kita peroleh ax min b min a dikali 1 min b dibagi x min 1. Nah, ini kalau kita hitung akan menghasilkan AX min B min A plus B. Min B plus B akan bernilai 0 sehingga akan tersisa AX min A, yang mana penyebutnya akan tetap X min 1. Nah, ini kalau kita keluarkan A-nya, ya kita jadikan A sebagai pengali di sini dengan sifat distributif, maka akan menghasilkan limit X mendekati 1 dari kanan, A dikali X min 1 dibagi X min 1. Dapat kita saling bagi sehingga nilai turunan kanannya yaitu sebesar A. Karena turunan kiri harus sama dengan turunan kanan agar F aksen 1 ini ada, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai A-nya ini akan bernilai setengah. Ya, karena kan turunan kirinya bernilai setengah, turunan kanannya bernilai A. Karena mereka harus sama, sehingga nilai A-nya ini sama dengan setengah. Lalu nilai B-nya berapa? Nilai B-nya kan kita bisa lihat di sini. B itu ketika kita cari turunannya, ya kita substitusikan ke dalam persamaan limit ini, ya, dia akan pasti 0 gitu. Mau berapapun nilai B-nya pasti akan 0, karena nanti akan min B plus B. Berapapun. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa B ini nilainya bebas. Yang mana nilainya yaitu selama dia masih menjadi anggota himpunan bilangan real. Ya, B elemen bilangan real. Maka agar F aksen 1 ini ada, dapat kita simpulkan bahwa nilai A-nya itu harus sama dengan setengah, dan B itu anggota himpunan bilangan real. Nah, ini ada soal lagi terkait turunan dan kekontinuan. Akan saya jadikan tugas, silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk pengumpulannya akan saya buka di Vkelas nanti. Untuk latihan menjelang ujian akhir semester ya. Di sini dapat kita lihat ada 4 contoh grafik. Nah, dari keempat contoh grafik ini terdapat satu titik ya di masing-masing grafik di mana turunannya itu tidak ada. Yang pertama yaitu titik pojok, yaitu berarti di titik sini. Di titik sini pasti nilai turunannya tidak ada. Yang mana kalau kita lihat persamaannya itu adalah f(x) sama dengan absolut x. Tadi sudah kita cek ya, untuk absolut x nilai turunannya tidak ada. Meskipun dia continue ya. Continue kan berarti dia nyambung nih. Begitu pun dengan yang ini ya, dia continue. Ini juga continue. Dan untuk fungsi yang memang tidak continue, otomatis dia pasti tidak dapat diturunkan ya. Karena tadi kan kekontinuan menjadi syarat perlu. Jadi misalnya suatu fungsi itu dikatakan dapat diturunkan, maka dia perlu untuk continue. Kalau dia tidak continue, pasti tidak dapat diturunkan. Nah, selanjutnya ada beberapa teorema turunan ya, yang mungkin ini sudah sangat familiar kalian lihat selama kalian SMA dulu. Nah, di sini ada 6 teorema, yang mana misalnya kita memiliki U ya, variabel U, di mana U ini akan sama dengan fx, dan V atau V ya, yang mana ini akan sama dengan gx. Dan terdapat C, yang mana C ini menunjukkan suatu konstanta.
Apabila kita mencari turunan dari konstanta C ini, ingat d per dx ini menotasikan turunannya, maka apabila kita ingin mencari turunan dari konstanta C, pasti akan bernilai 0. Itu teorema yang pertama. Yang kedua, apabila kita ingin mencari turunan dari bilangan pangkat x pangkat n, maka nilainya akan n dikali x pangkat n-1. Nah, dengan syarat ini adalah n bilangan bulat positif. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu yang ketiga, misalnya kita ingin mencari berapa nilai turunan untuk suatu konstanta dikalikan suatu fungsi fx ya, c dikali u. Nah, u ini adalah fx kan. Maka c-nya dapat kita pindahkan ke depan ya, atau dijadikan pengali terhadap turunan si fx ini, atau c dikali du per dx. Jadi kita cari dulu berapa nilai turunan fx-nya, lalu kita kalikan dengan si konstanta c. Lalu kalau misalnya ada penjumlahan dua buah fungsi fx gx atau u dan v ya di sini, maka nilai turunannya itu nilai turunan si u ditambah dengan nilai turunan v. Lalu teorema yang kelima, misalnya ada perkalian antara dua buah fungsi u dan v ya di sini, atau fx dan gx. Apabila kita ingin mencari nilai turunannya, berarti kita pertama yaitu kita mencari dulu nilai turunan si fx-nya berapa, lalu kita kalikan dengan si gx, ditambah si fx-nya kita kalikan dengan nilai turunan si gx-nya. Atau kalau biasa dinotasikan itu sebagai u aksen v plus u v aksen. Nah, untuk yang bentuknya pembagian seperti ini, itu sedikit mirip dengan ini, tetapi bedanya adalah di sini diganti tanda minus ya, dibagi v kuadrat. Nah, ini adalah 6 teorema turunan yang umum digunakan. Nah, ada contoh soal lagi nih. Pertama, kita diminta untuk membuktikan teorema rumus nomor 1 yang mana menyatakan bahwa turunan dari suatu konstanta ini akan bernilai 0. Lalu yang kedua, tunjukkan bahwa untuk bilangan berpangkat ya, x pangkat m, itu nilai turunannya akan sama dengan mx pangkat m-1, dan ini akan berlaku juga apabila bilangan bulatnya itu negatif. Tadi kan dinyatakan ya di slide sebelumnya, kita balik lagi bahwa teorema ini hanya berlaku di bilangan bulat positif. Nah, coba tunjukkan, ini juga berlaku di bilangan bulat negatif. Nah, untuk soal yang pertama akan saya tunjukkan jawabannya, yang soal kedua akan saya tunjukkan pembuktian untuk teorema yang kedua, yang mana dia berlaku untuk bilangan bulat positif. Untuk bilangan negatifnya silahkan kalian cari tahu sendiri ya, itu akan saya jadikan tugas, nggak perlu dikumpulkan untuk yang ini akan menambah pengetahuan kalian, tetapi nanti mungkin saja akan saya keluarkan di soal ujian akhir semester. Jadi silahkan dicari tahu untuk yang bilangan negatifnya. Oke, kita coba bahas yang pertama dulu. Buktikan teorema yang nomor 1, yang mana turunan dari suatu konstanta yaitu bernilai 0. Jadi misalnya kita punya fungsi fx ini sama dengan c, di mana c adalah suatu konstanta. Nah, ini misalnya kita mau menggunakan alternatif persamaan turunan yang pertama, di mana menggunakan h di sini, yaitu fa plus h min fa dibagi h ya, untuk limit h mendekati 0. Nah, apabila kita mau mencari nilai turunan si konstanta ini, maka fx plus h itu akan sama dengan bernilai c ya. Fx plus h sama dengan c, karena kan ini fungsinya c, gak ada unsur x di sini, maka di sini akan bernilai c. Fx-nya pun akan tetap bernilai c, karena fx-nya kan emang sama dengan c dibagi h. Nah, c min c di sini akan bernilai 0 kan? Sehingga limit h mendekati 0 untuk 0 dibagi h itu pasti akan bernilai 0. Ini apabila kita ingin membuktikannya dengan alternatif formula yang pertama. Lalu kalau yang kedua, yang menggunakan x, itu juga akan sama saja hasilnya. Jadi misalnya kita punya persamaan f aksen a, limit x mendekati a untuk fx min fa per x min a ya, sesuai dengan formulanya. Lalu kita masukkan fx-nya itu akan sama dengan c. fa-nya juga akan sama dengan c, dibagi x min a. C min c itu akan bernilai 0, sehingga apabila kita cari nilai limitnya, itu juga pasti akan menghasilkan nilai 0. Nah, ini adalah bukti teorema rumus turunan yang nomor 1. Ya. Lalu misalnya, ini adalah teorema rumus yang nomor 2. Yang mana x pangkat n, turunannya itu akan sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Nah, ini akan saya coba buktikan dengan
ketentuan bahwa n-nya ini adalah bilangan bulat positif. Ini misalnya kita punya fx ini sama dengan x pangkat n. Misalnya kita menggunakan persamaan formula turunan yang pertama ini, yang mana limit h mendekati 0, fx plus h min fx dibagi h. Karena sini fx-nya adalah x pangkat n, maka x-nya kita ganti menjadi x plus h yang ini, sehingga x plus h pangkat n min fx, fx-nya adalah x pangkat n dibagi h. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menjabarkan x plus h pangkat n ini? Nah, kalau kita lihat di sini ada namanya teorema binomial. Misalnya x-nya itu sama dengan a ya, dan ini h sama dengan b ya. Maka kan kalau a plus b pangkat 0, bilangan apapun yang dipangkatkan 0, maka hasilnya akan 1. Misalnya nih a plus b pangkat 1 ya, ini akan hasilnya a plus b ya, karena ini 1 dikali a ditambah 1 dikali b, maka a plus b hasilnya. Kalau a plus b dikuadratkan, ya itu akan hasilnya a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Kalau misalnya dipangkatkan dengan 3, maka ini hasilnya adalah a pangkat 3, 3a kuadrat b plus 3ab kuadrat plus b pangkat 3. Begitupun untuk a plus b pangkat 4, a plus b pangkat 5, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada polanya ya. Jadi untuk yang ini ya, 2 di sini adalah hasil 1 ditambah 1, 2 ya. 3 di sini hasil dari 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 4 di sini hasil dari 1 tambah 3, 4 ya. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Di sini juga 4 tambah 1, 5. 4 tambah 6, 10. Dan seterusnya, maka ini hasilnya sama. Nah, ini adalah teorema binomial. Nah, kalau dilanjutkan sampai dengan x plus h pangkat n, sebenarnya semua ini nih membentuk suatu pola, yang mana dapat dilihat polanya itu dengan menggunakan kombinasi di sini untuk menghasilkan angka 5, 10, 10, 5. Pokoknya bilangan konstantanya ini ya. Yang mana kalau kita bisa lihat bahwa x plus h pangkat n ini sebenarnya penjabarannya akan menjadi seperti ini. Akan menjadi x pangkat n ditambah n dikali x n min 1 dikali h ditambah n dikali n min 1 dibagi 2, dan seterusnya sampai dengan n dikali x dikali h pangkat n min 1 ditambah h pangkat n. Untuk info lebih lanjut bagaimana mendapatkan ini, silahkan cek binomial theorem ya, bagaimana penjabarannya. Tapi asal-usulnya itu seperti ini. Nah, nanti setiap bilangan ini, 5, 10, 10 ini, itu akan menggunakan persamaan ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada x pangkat n, dan di sini juga ada x pangkat n. Nah, ini bisa saling dikurangi ya, karena x pangkat n dikurang x pangkat n, maka hasilnya adalah 0. Sehingga yang tersisa adalah dari n sini sampai dengan h pangkat n. Ya. N dikali x pangkat n min 1 dikali h, dan seterusnya sampai dengan h pangkat n dibagi h. Nah, kalau dilihat di sini polanya, itu setiap suku ya, setiap suku di sini ini memiliki h ya. Sini ada h, di sini juga ada h, di sini juga ada h, dan seterusnya. Semuanya memiliki h. Sehingga apa? H-nya bisa kita keluarkan ya, bisa kita keluarkan, sehingga ketika dikeluarkan nanti bisa disaling bagi dengan h yang menjadi penyebut ini. Sehingga yang tersisa adalah n x pangkat n min 1 ya, ditambah ya di sini ya, n dikali n min 1 dibagi 2, x pangkat n min 2 h. Dan karena tadi kan sini hanya 2, salah satu hanya udah dijadikan pengali ke depan dan sudah dibagi dengan h ya, yang di penyebut ini, sehingga tersisa 1 di sini, ditambah dan seterusnya sampai dengan h pangkat n min 1. Karena tadi kan sini ada n, kita udah kurangin 1 untuk dibagi dengan penyebut ini, sehingga tersisa h pangkat n min 1. Karena hanya mendekati 0, maka ketika kita substitusi h ke sini, semuanya akan bernilai 0. Yang tidak bernilai 0 hanya yang depan ini, sehingga nilai turunannya pun akan sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Inilah asal-usul teorema turunan x pangkat n itu sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Nah, selanjutnya ada turunan fungsi pangkat, sesepenggal, dan trigonometri.
Nah, ini sesuai dengan yang baru kita bahas tadi untuk turunan fungsi pangkat ya, di mana X pangkat N turunannya itu akan sama dengan N dikali X pangkat N min 1. Dari pembahasan sebelumnya kan kita memiliki ketentuan bahwa N-nya ini bilangan bulat. Nanti, untuk mengetahui bahwa N ini juga berlaku untuk bilangan rasional atau pecahan, ini akan ditunjukkan pada bagian turunan fungsi implisit. Kalau sempat nanti akan saya bahas, tapi kalau enggak, nanti akan saya berikan bukunya aja, bisa kalian cek pembuktiannya di situ ya, ketika kita membahas fungsi implisit. Nah, untuk membuktikan bahwa N ini juga berlaku untuk bilangan real, ini akan dibahas di teknik penurunan logaritmik. Jadi, sebenarnya N ini bisa digunakan untuk bilangan real. Nah, tadi baru saya tunjukkan pembuktiannya itu hanya untuk bilangan bulat positif. Jadi yang untuk bilangan bulat negatif, bilangan rasional, bilangan real itu pembuktiannya beda lagi. Nah, di sini ada beberapa soal, ya cukup banyak, akan kita coba bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama ada soal yang A, di mana fungsinya Y sama dengan 2X pangkat 3 min X kuadrat plus 5. Berapa nilai turunannya? Nah, ini bisa kita turunkan dengan menggunakan teorema-teorema turunan yang kita bahas sebelumnya. Notasi turunan kan selain Y aksen bisa juga kita tuliskan dy per dx. Sehingga dy per dx itu akan sama dengan d per dx dari 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 5. Nah, ini kalau kita hitung masing-masing, maka ini akan sama dengan turunan dari 2x pangkat 3 dikurang turunan dari x kuadrat ditambah turunan dari 5. Ini udah kita bahas sebelumnya, ini kan yang pangkat tadi ya. Sehingga kalau dia yang pangkat tadi, ini ada konstantanya kan, maka 2 itu ditaruh ke depan sebagai pengali nanti dengan hasil turunan x pangkat 3. Min, karena ini pangkat x kuadrat, tadi kan n dikali x pangkat n min 1 ya, sehingga di sini 2x ditambah 0 ya, karena turunan dari konstanta itu 0. Nah, sehingga kalau ini turunan x pangkat 3 dengan menggunakan teorema fungsi pangkat akan menghasilkan 3x kuadrat. Karena 3x n min 1 berarti 3 min 1 sisanya 2, maka 3x kuadrat. Nah, ini dikalikan dengan 2 ya, yang tadi kita kedepankan. Min 2x, karena min 2x ditambah 0 hasilnya tetap min 2x. Nah, ini kalau kita hitung maka hasil akhirnya yaitu 6x kuadrat min 2x. Untuk soal selanjutnya yaitu ada gx sama dengan akar x min 1 dikali x kuadrat min 3x. Nah, di sini kita buat permisalan, misalnya u-nya itu sama dengan akar x min 1. Dan v-nya itu sama dengan x kuadrat min 3x. Maka si gx ini bisa kita tuliskan juga sebagai u dikali v kan. Karena kan u-nya sama dengan akar x min 1, v-nya sama dengan x kuadrat min 3x. Sehingga kalau kita mau mencari nilai turunannya, turunan dari si g ini atau g aksen, itu akan sama dengan u aksen v plus u v aksen, ya, teorema turunan tadi. Sehingga yang harus kita cari adalah u aksennya dan v aksennya. Yang pertama kita cari dulu u aksen ya. Maka du per dx sama dengan d dx dari akar x min 1, karena u-nya kan akar x min 1. Nah, ini akan sama dengan d per dx dari akar x min d per dx dari 1. Nah, akar x ini kan akan sama dengan x pangkat setengah ya, sehingga akan sama dengan d per dx x pangkat setengah min 0. Karena d per dx dari konstanta 1, ini akan bernilai 0. Nah, ini tadi dari teorema pangkat dinyatakan bahwa pangkatnya ini juga boleh bernilai pecahan atau berupa bilangan rasional. Sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai setengah x pangkat setengah min 1. Sehingga kalau kita hitung ini akan hasilnya setengah x pangkat min setengah, karena dia min berarti dia posisinya di bagian penyebut ya. Sehingga akan bernilai 1/2 akar x. Ini untuk u aksennya. Untuk v aksennya berarti kita cari dv per dx nanti ya. Nah, dv per dx artinya d per dx dari x kuadrat min 3x. Nah, ini sama, itu akan sama dengan d per dx x kuadrat min d per dx 3x. Menggunakan teorema pangkat, ini akan sama dengan 2x min 3 ya. Karena ini kan 3 kita pindahkan ke depan sini, dijadikan pengali dengan hasil turunan x.
X diturunkan menjadi 1, maka 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, ini merupakan hasil turunan dari V atau kita notasikan dengan V aksen. Kita udah dapat U aksennya, kita dapat V aksennya, tinggal kita substitusi ke persamaan yang ini untuk mencari G aksennya atau turunan dari fungsi G. Ya, sehingga G aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen, itu akan sama dengan U aksennya berapa? 1/2 akar X dikali V-nya berapa? V kan yang ini, X kuadrat min 3X ditambah U itu berapa? Akar X min 1 dikali V aksen yang ini, yaitu 2X min 3. Kalau mau kita sederhanakan bisa, itu hasilnya akan sama dengan setengah X pangkat min setengah ya, karena kan akar X-nya di bawah, dikali X kuadrat, ya, ini kan karena ini dikalikan dengan yang ini, ya. Lalu ini kita kalikan dengan yang ini, berarti hasilnya min 3/2 X pangkat min setengah ya, karena akar X-nya di bawah, dikali X, yang ini, ditambah yang ini ya, akar X dikali 2X. Berarti 2X dikali akar X yaitu X pangkat setengah, min akar X dikali 3. Berarti min 3X pangkat setengah, lalu min 1 dikali 2X. Berarti min 2X, min 1 dikali min 3, plus 3. Setelah itu, kita sederhanakan lagi persamaan ini, di mana kalau dia adalah bilangan pangkat seperti ini, artinya pangkatnya ini dijumlahkan ya. Min setengah ditambah 2, maka hasilnya yaitu 3/2 ya. Min setengah ditambah 4/2, yaitu 3/2. Yang ini, min setengah ditambah 2/2, setengah. Yang ini, 2/2 ya, 1 kan, 1 ditambah setengah berarti 2/2 ditambah setengah, 3/2. Yang ini tetap 1/2, ini juga tetap 1 plus 3. Setelah itu kita cari yang nilai pangkatnya sama. Ini ya sama dengan yang ini. Sehingga setengah bisa kita jumlahkan dengan 2. Setengah ditambah 2 itu berapa? Sama dengan 5/2 ya. Setengah ditambah 2, 2 itu 4/2. 1 tambah 4, 5, 5/2. X pangkat 3/2. Yang ini pangkatnya sama dengan yang ini. Berarti min 3/2, min 3. Nah itu ketika dihitung, min 3/2, min 6/2 ya. Min 3 kan 6/2. Min 3, min 6 itu min 9/2. Nah kita urutkan dari yang pangkatnya ya. Berarti yang ini kita taruh di sini. Karena pangkatnya 1 itu lebih besar daripada pangkat yang setengah. Ya berarti 5/2 X pangkat 3/2 min 2X min 9/2 X pangkat setengah plus 3. Sehingga hasil akhir dari perhitungan ini apabila kita sederhanakan lagi yaitu menjadi 5/2 akar X pangkat 3 min 2X min 9/2 akar X ditambah 3. Nah akar X pangkat 3 ini bisa kita tuliskan sebagai X akar X ya, min 2X, min 9/2 akar X plus 3. Ini adalah hasil akhir dari perhitungan turunan untuk fungsi Gx. Nah, tadi ada juga soal yang C, itu saya jadikan tugas. Jadi selain 2 soal sebelumnya yang keterkaitan antara kekontinuan dan juga keturunan suatu fungsi, ditambah lagi yaitu poin C di sini ya, itu juga menjadi tugasnya. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan nilai G aksen X jika Gx-nya sama dengan X kuadrat Fx. Nah, kita berarti punya apa? Gx-nya sama dengan X kuadrat Fx. Nah, ini bisa kita misalkan kan, bahwa U-nya itu sama dengan X kuadrat, V-nya ini sama dengan Fx. Yang mana artinya sama dengan yang tadi, untuk mencari nilai turunannya, kita harus mencari nilai U aksennya dan juga nilai V aksennya. Tapi karena ini sederhana, bisa kita langsung saja hitung ya. Di mana artinya U aksen itu adalah D per dx dari X kuadrat, ya, dikali V. V-nya apa? Fx ya. Ditambah U-nya apa? X kuadrat, dikali turunan dari Fx. Berarti D per dx dari Fx. Nah, D per dx dari X kuadrat, karena ini adalah bilangan pangkat, maka hasilnya adalah 2X, ya, dikali Fx. Ditambah X kuadrat, D per dx dari Fx itu sama dengan F aksen X. Sehingga ini adalah turunan dari fungsi Gx atau G aksen X yang ditanyakan di soal.
Lalu ada soal ketiga, misalnya kita punya F1 sama dengan 2 ya, dan F aksen 1 sama dengan min 4. Lalu diminta mencari berapakah nilai turunan dari Fx per X kuadrat ketika X sama dengan 1. Berarti apa? Kita punya fungsinya itu sama dengan Fx per X kuadrat. Dengan kata lain, kita bisa notasikan bahwa U ini sama dengan Fx, V ini sama dengan X kuadrat. Berarti bentuknya adalah bentuk yang ini, pembagian. Yang mana turunannya itu sama dengan U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Sehingga D per dx dari Fx per X kuadrat ini sama dengan U aksen, ya berarti D per dx dari Fx dikali V, ya V-nya itu X kuadrat berarti dikali X kuadrat, min U-nya yaitu Fx dikali V aksen berarti dikali D per dx X kuadrat dibagi V kuadrat. V-nya itu X kuadrat, kita kuadratkan lagi. Lalu kalau kita hitung, berarti ini D per dx dari Fx yaitu F aksen X dikali X kuadrat min Fx ya dikali D per dx dari X kuadrat ini adalah 2X dibagi X kuadrat pangkat 2. Nah ini akan setara dengan F aksen X kuadrat min Fx dikali 2X dibagi X pangkat 4 ya. Nah ini adalah hasil akhir dari turunannya. Yang ditanya adalah ketika X sama dengan 1, berapa nilainya? Berarti kita substitusikan X sama dengan 1 ke dalam hasil turunannya ini. Sehingga akan sama dengan F aksen 1 dikali 1 kuadrat min F1 dikali 2 dikali 1, ya, karena X-nya kan sama dengan 1 di sini, dibagi 1 pangkat 4. Ini pangkat ya, bukan dikali. Saya mungkin nulisnya kurang jelas, tapi ini artinya 1 pangkat 4. Nah, kita substitusikan berdasarkan informasi awal soal bahwa F1-nya ini 2, F aksen 1-nya ini min 4. Berarti F aksen 1 itu min 4. Berarti min 4 dikali 1 kuadrat, 1 min F1-nya ini 2. Min 2 dikali 2 ya, di sini. Dibagi 1 pangkat 4, 1. Sehingga hasilnya adalah min 4, yang mana yaitu sama dengan min 8. Selanjutnya ada teorema fungsi sesepenggal. Nah, teorema ini memudahkan dalam mencari turunan fungsi sesepenggal atau piecewise functions tanpa menggunakan definisi turunan. Nah, teorema ini menyatakan misalnya ada f continue di titik A serta limit x mendekati A dari kiri untuk f aksen x dan limit x mendekati A dari kanan untuk f aksen x ini ada, maka fungsi f terturunkan di A jika dan hanya jika limit x mendekati A dari kiri untuk f aksen x-nya ini sama nilainya dengan limit x mendekati A dari kanan untuk f aksen x, dan f aksen A itu nilainya akan sama dengan limit x mendekati A dari kiri f aksen x akan sama dengan juga nilai limit x mendekati A dari kanan untuk f aksen x. Jadi misalnya kita punya dua contoh soal ini ya. Diminta memeriksa apakah f terturunkan di x sama dengan 1, dan di sini diminta untuk menentukan konstanta A dan B agar f terturunkan di x sama dengan 1. Kita coba selesaikan kedua soal ini berdasarkan teorema yang sebelumnya. Oke, yang pertama ada fx sama dengan x kuadrat apabila x kurang dari 1 dan akar x apabila x lebih besar sama dengan 1. Periksa apakah f terturunkan di x sama dengan 1. Berarti kan dengan kata lain berapa sih f aksen 1-nya? Nah, di sini kita diminta cari dengan menggunakan teorema sebelumnya, di mana kita mencari limit x mendekati 1 dari kiri untuk f aksennya dan juga limit x mendekati 1 dari kanan untuk f aksennya. Ya. Di sini limit x mendekati 1 dari kiri f aksen x, berarti limit x mendekati 1 dari kiri. Fx-nya apa kalau dari kiri? Berarti yang ini ya, menggunakan x kuadrat, berarti d per dx x kuadrat. Nah, ini akan sama dengan limit x mendekati 1 dari kiri, ini d per dx-nya atau turunannya akan sama dengan 2x, sehingga nilai limitnya akan sama dengan 2. Nah, untuk limit x mendekati 1 dari kanan, untuk f aksen x-nya, itu berarti menggunakan fungsi yang ini, karena sisi kanannya dari 1, sehingga akan dituliskan sebagai limit x mendekati 1 dari kanan, d per dx akar x. Nah, ini kalau akar x kita turunkan akan menjadi 1/2 akar x, sudah kita bahas ya di slide sebelumnya.
Ketika kita substitusikan nilai X-nya ketika X mendekati 1 dari kanan, maka didapatkan hasilnya akan sama dengan 1/2. Di sini dilihat ya bahwa nilai limit X mendekati 1 dari kiri untuk f aksen X-nya itu tidak sama dengan nilai limit X mendekati 1 dari kanan untuk f aksen X-nya. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa f ini tidak terturunkan di X sama dengan 1 karena nilai limit kiri dan nilai limit kanannya ini nggak sama untuk f aksen X-nya di titik X sama dengan 1. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu tentukan f aksen X-nya. Nah, untuk f aksen X-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Akan bernilai 2x, karena kan turunan dari x kuadrat ini kan 2x ya. Untuk apa? Untuk x kurang dari 1. Dan akan bernilai 1/2x ketika x-nya lebih dari 1. Ketika sama dengan 1 gimana? Nggak ada. Kan sesuai dengan yang kita cari di sini. Ketika x sama dengan 1 tidak dapat diturunkan. Tapi kalau dia kurang dari 1 atau lebih dari 1, maka menggunakan fungsi yang ini. Lalu soal yang kedua, ada fx sama dengan 3x kuadrat apabila x kurang dari sama dengan 1, dan akan bernilai ax plus b apabila x lebih besar daripada 1. Di sini sama dengan yang tadi kita cari nilai limit x mendekati 1 dari kiri untuk f aksen x-nya. Berarti f aksen x-nya apa? Kalau dari kiri menggunakan yang ini ya. Berarti d per dx 3x kuadrat. Nah, ini kalau kita menerapkan teorema yang kita bahas di beberapa slide sebelumnya, bisa kita tentukan ya, dengan cara kita keluarkan 3 ini ke depan, berarti d per dx x kuadrat, maka nanti hasilnya adalah limit x mendekati 1 dari kiri, 3 dikali 2x, limit x mendekati 1 dari kiri 6x ya, 3 dikali 2x 6x, sehingga hasilnya adalah 6. Ini untuk limit x mendekati 1 dari kiri, f aksen x. Untuk limit x mendekati 1 dari kanan f aksen x, berarti kita menggunakan fungsi yang ini. Sehingga dituliskan limit x mendekati 1 dari kanan, d per dx, ax plus b. Dengan menggunakan teorema yang kita bahas sebelumnya, dapat kita tuliskan sebagai berikut, a dikali d per dx x ditambah d per dx b. Nah, ini akan menghasilkan limit x mendekati 1 dari kanan, a dikali 1 ya, karena turunan dari x ini 1, ditambah 0, karena turunan dari b yang merupakan konstanta di sini itu akan bernilai 0. Sehingga dicarilah nilai limit x mendekati 1 dari kanan untuk a. Karena a di sini konstanta, maka nilai limitnya pun akan konstanta, yaitu a itu sendiri. Sehingga dapat kita simpulkan apa? Karena kita mau buat dia dapat diturunkan di x sama dengan 1, atau dengan kata lain f aksen 1-nya ada, maka limit x mendekati 1 dari kiri f aksen x ini harus sama dengan nilai limit x mendekati 1 dari kanan f aksen x. Sehingga nilai A-nya itu akan sama dengan 6. Nah, B-nya gimana? Karena B-nya nih ketika kita hitung di limit ini akan hilang ya, akan bernilai 0 gitu ujung-ujungnya, maka B ini akan bernilai bebas selama dia merupakan anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya ada turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada pembuktian untuk turunan fungsi sin ya, fungsi sinus, di mana d per dx dari sin x itu akan sama dengan limit h mendekati 0, sin x plus h min sin x dibagi h. Ini dengan menggunakan formula turunan yang pertama ya, yang ada h-nya. Lalu kalau kalian ingat lagi catatan trigonometrinya semasa SMA dulu, misalnya pas UTS nggak dibahas, bahwa sin x plus h gitu ya, itu akan sama dengan sin x cos h ditambah cos h sin x. Silahkan dicek kembali ya. Lalu kita tambahkan juga yang min sin x ini di ujung dibagi h. Lalu bisa kita kelompokkan ya. Kan ini ada sin x, di sini juga ada sin x, ini akan disatukan ke belakang, yang ini taruh ke depan gitu, untuk mempermudah penghitungannya. Sehingga dapat kita tuliskan limit h mendekati 0 untuk cos x sin h dibagi h, min sin x dikali 1 min cos h dibagi h. Kenapa bisa seperti ini? Sin x dikali 1, yaitu akan sama dengan sin x ya. Lalu sin x dikali cos h, min cos h itu akan sama dengan sin x cos h ya. Lalu kan ini berupa min ya di sini. Karena apa? Karena kan di sini sin x dikali 1 kan sin x, karena ada min menjadi min sin x. Lalu sin x dikali min cos h kan akan berupa min sin x cos h. Karena ada min di sini maka akan menjadi positif sesuai dengan yang awal di sini. Nah, ini semuanya dibagi h. Nah, karena di sini variabelnya adalah h, sehingga apabila
si sin-nya, cos-nya ini tidak mengandung H, tapi misalnya X di sini, itu akan berupa suatu konstanta, akan berupa satu nilai. Sehingga dapat kita keluarkan ke depan ya, ke depan si limitnya, karena dia akan berupa suatu konstanta pengali, ada nilainya. Sehingga cos X ini bisa kita pindahkan ke depan sini, dikali limit H mendekati 0 untuk sin H per H. Ya, min. Karena ini sin X ya, nggak mengandung H, kita taruh sin X-nya di sini, dikali limit H mendekati 0, 1 min cos H dibagi H. Nah, cos X dikali 1, kenapa 1? Karena ini, ingat ya, materi trigonometri, nggak akan saya singgung lebih lanjut, tapi kalau misalnya kita punya sin X dibagi X, itu nilainya akan 1. Ya. Sehingga, ini limit H mendekati 0 untuk 1, itu akan bernilai 1. Min sin X ya di sini. Nah, hanya kan 0, kita coba substitusi ke sini. 1 min H0, cos 0. Cos 0 kan akan bernilai 1. 1 min 1 itu bernilai 0. 0 dibagi H itu akan bernilai berapa? Akan bernilai 0 ya. Sehingga sini juga akan bernilai 0. Cos X dikali 1 min 0 akan bernilai cos X. Nah, dengan cara serupa bisa kita tunjukkan juga bahwa cos X ini turunannya akan bernilai min sin X. Nah, di sini ada beberapa teorema untuk turunan trigonometri yang lain. Bisa dicek aja di sini bahwa untuk sin X ya turunannya adalah cos X, untuk cos X turunannya adalah min sin X, tan X turunannya adalah secant kuadrat X, dan seterusnya ya. Bisa lihat di sini. Nah, dengan menggunakan turunan fungsi sinus dan kosinus, tunjukkan kebenaran turunan fungsi trigonometri yang lainnya. Nah, ini silahkan jadikan tugas lanjutan berikutnya. Jadi tadi ada 2 soal yang keterkaitan turunan dan kekontinuan, lalu juga ada soal yang C tadi, dan ditambah yang ini. Nah, ini silahkan dikerjakan ya tugasnya, karena itu selain nilai tugas akan saya jadikan untuk nilai kuis. Ya, karena kita tidak sempat mengadakan kuis, jadi salah satu nilai tugas kalian akan saya jadikan nilai kuis. Nah, sekian untuk materi pertemuan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, akan saya buka pengumpulannya di Vclass. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.